Kau pikir PKI itu serba? Toko serba ada, gampang aja masuk. Kita kan tahu kok siapa. Itu siapa? Kau kan PSI. Oke lah, sekarang sudah jadi progresif. Tapi harus buktikan dulu. Kau harus bisa kibas mentalitas burjuisme dulu. Buku yang dilarang adalah buku yang sudah terbit. Yang belum terbit kan tidak mungkin dilarang. Nah, saya terbitkan buku yang kedua. Datang lagi larangan. Sudah yang kedua, saya terbitkan yang ketiga. Yang keempat. Saya gembira bercampur sedih meninggalkan Pulau Buru. Karena sebagian daripada hidup saya tertinggal di sana. Jadi waktu saya meninggalkan unit saya ingat kepada seekor anjing saya yang juga harus saya tinggalkan. Anjing itu kami beri nama Blengah. Anjing betina dan sangat setia kepada kami. Dari semua anjing yang ada di unit itu, cuma dia yang lolos dari hukuman mahmiluk, artinya hukuman mati untuk kami makan. Ini tentang hari-hari terakhir kami. Jadi sapi dari semua unit itu dipul menjadi satu tempat karena Tapol mulai berangkat ke pelabuhan untuk embarkasi. Sapi-sapi tidak mendapat makan, tidak ada yang mengurus. Begitu mulai turun ke pelabuhan, Angkatan Darat mengambil sapi itu dibawa ke pelabuhan sendiri untuk dijual. Nah, pada waktu itu tim dari Angkatan Laut datang ke Buru memeriksa unit-unit yang ada, sampai pada suatu kali sampai di pengumpulan sapi. Semua sapi itu sudah siap untuk merekam ya, untuk menanduk. Nah, orang-orang Angkatan Laut bilang, saya bukan dari Angkatan Darat. Saya dari Angkatan Laut, akan marah sama saya. Oke, tempat. Ini sejak 65 saya selalu berpendapat apa yang terjadi 65 sebenarnya. Ya, dari segala segi bisa ditinjau. Tapi ada satu segi yang saya selalu coba menekan-nekankan ini. Yang terjadi pada tahun 1965 itu apa? Pada saat itu mulai Indonesia menjadi negeri tergantung. Indonesia tergantung. Sebelum pra 65, sebelum 65 Indonesia mandiri. Ya, dan mandiri dengan segala kelemahannya, tapi Indonesia mandiri. Sejak 65 kemari Indonesia tergantung. Reformasi pun yang kita proklamasikan, yang ingin kita kejar, reformasi dalam ketergantungan. Tidak reformasi dalam kemandirian. Jadi bicara mengenai kaum intelektual yang kita harapkan menjadi kendaraan yang membawa kita maju selama tidak bersikap mandiri, tidak bisa banyak menyumbang. Kemandirian ini saya anggap penting. Saya lihat 65 itu kan sebagai watershed gitu. Watershed artinya pembatas antara masa sebelumnya. Tapi benar seperti yang dikatakan Pak Yusuf Isa tadi, bahwa setelah 65 itu kita tergantung. Tapi itu perubahan itu sangat-sangat besar, menyangkut segala aspek politik. Kita dulu yang menjadi pemuka negara non-blok itu sekarang menjadi pro-barat, anak buah Amerika. Ekonomi yang dulu berusaha untuk berdikari, tapi kemudian menjadi ekonomi yang mengandalkan modal asing, utang, lalu kemudian dari segi budaya dan lain-lain, itu kita makin menjadi hanya
konsumer dari apa namanya itu, dari kebudayaan dan dari produk luar gitu. Jadi 65 ini memang betul-betul apa ya, tonggak sejarah yang memperlihatkan perbedaan yang sangat besar, serempak pada berbagai bidang. Betul. Sekaligus. Iya, saya selalu melihat itu bahwa kita akan tidak maju atau kita akan lambat maju, kita akan bahkan mandek berhenti ya. Kalau yang concern, yang peduli pada kemajuan, yang ingin ini Indonesia berubah ya, tidak menyusun sendiri barisan dan menegakkan apa yang diingini, apa yang dicita-citakan. Jadi tidak hanya menyerahkan ini atau tidak hanya menuntut ya. Pada penguasa. Jelas penguasa dengan watak seperti ini tidak mungkin kita harapkan melaksanakan apa yang kita ingini. Jadi satu-satunya jalan sebenarnya bukan satu-satunya jalan. Jalan yang harus ditempuh bersamaan di samping menuntut, nyusun barisan sendiri. Para sejarawan menulis, berikan versinya yang mandiri, berbeda daripada yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehat? Sehat. Ya memang dulu kita katakanlah berseberangan, tapi kan saya ini bertolak dari kata-kata yang selalu saya ingat dari Suhoki, pengantarnya tesisnya, skripsinya. Baca nggak Yulson? Bahwa ya buku ini dipersembahkan baik yang di kiri maupun yang di kanan yang bekerja untuk Indonesia, kira-kira begitu. Dan menurut saya itu mengharukan karena ya sebetulnya yang dilakukan dalam masa lalu kan selalu ingin yang terbaik bagi Indonesia. Bahwa kemudian terjadi bentrokan, iya, itu tidak bisa dielakkan dan itu bagian dari sejarah. Tapi persepsi bahwa semuanya dikerjakan untuk Indonesia itu yang menurut saya harus hidup. Saya memang dekat dengan Nyoto dan ya sekarang ini saya kenal Gunawan. Mungkin kelakar ya, tapi ada isinya. Saya bilang Gunawan ini kalau sebelum 65 ketemu Nyoto jadi ketua Lekra dia. Jadi ketua Lekra dia. Bukan saya yang di Salemba atau keburu dia. Jadi ada harapan saya dan saya pikir sampai hari ini mesti ada yang mulai, Bu. Mesti kokus ini mesti mulai, Bu. Mesti ada yang berinisiatif. Nggak bisa dilepas-lepas begini aja. Sporadis jalan sendiri-sendiri. Satu waktu ada tingkat koordinasi. Satu lebih meninggi. Nggak bisa kita lepas begini aja. Pagi, Bung. Waduh. Padahal ada kamera segala. Politik, soal prestasi sosial politik kita dalam gerakan kiri itu. Bagaimana mengintrodusir pikiran-pikiran kiri, konsep-konsep maju kepada masyarakat. Menjadikan masyarakat itu istilah itu menjadi miliknya. Tidak bisa kita hanya berada di wilayah kawasan. Terjun ke praktek, terjun ke aksi massa, ke masa aksi. Tanpa itu tidak bisa kita rubah. Jadi wawasan ini memang kita perlukan. Kita harus pengennya begini, wawasan begini. Tetapi yang penting bagaimana mengkonvert itu wawasan itu menjadi praktek. Itu hanya bisa dengan aksi massa. Termasuk intelijensia juga harus di situ. Harus aksi massa dan masa aksi. Dan ini timbal balik, ini ada korelasinya dekat sekali, rapat sekali. Aksi massa dan masa aksi tanpa wawasan yang benar juga
amburadul nanti. mengambil kesinambungan dengan Masa segala lalu. perjuangan rakyat yang lalu dikombinasikan dengan satu wawasan yang sangat ke masa depan. Nah, bagaimana itu bisa dikonkretkan, diwujudkan secara konkret di Indonesia? Yang bisa saya jawab cuma saya kembali ke Soekarno. Kembali ke Soekarno. Saya anggap Bung hebat sampai ke Kartini juga. Ya pengetahuan saya ada sedikit lah mengenai Kartini, tapi nggak sampai mendalam ya. Memang dia memberikan sumbangan. Kartini, Dewantoro, Tirto Arisuryo itu ya. Tapi yang di dalam bobot seperti Soekarno itu, ya Soekarno itu. Tapi Bung, saya lihat Bung juga sekarang sudah jadi Soekarnois ya. Sebab saya baru dengar, saya benar Mike Slining ucapkan. Itu tulisan yang terakhir juga. Bukan PKI, bukan Aidit, bukan Nyoto yang menjalankan Marxisme secara benar. Yang Marxisme secara benar ternyata Soekarno. Waduh. Siapa yang bilang itu? Bung. Kapan? Kapan? Bung pernah dalam percakapan itu pernah ngomong jangan exaggerate. yang menjalankan Soekarno yang saya satu waktu duduk-duduk ke rumah anak saya, si Lutfi namanya. Ada Lutfi, ada menantu saya, Reni ya. Juga ada si Marsha, itu cucu perempuan. Dan si Nabil ini baru kelas 3, saya kira baru 9 tahun dia. Sekarang sudah kelas 6. Dia berdiri sebelah saya. Dia panggil saya ayah, seperti bapaknya panggil saya ayah, dia juga panggil saya. Dia colek-colek. Ayah pernah di penjara ya? Papa waktu itu umurnya baru 5-6 tahun. Waktu besok ayah di sini, ada tahanan sedang diinterogasi, sedang digebukin ya. Kedengaran itu semuanya itu. Karena ini kan bukan tempat tahanan khusus. 10 tahun. 10 tahun ayah di sini. 10 tahun. Iya. Ini pilihan ayah buat kamu, latihan logika berpikir. Ini. Kamu cari aja sini. Ini yang ayah pilih. Kamu boleh pilih sendiri. Waktu saya ditahan di Salemba ya, tidak disangka-sangka ada mahasiswa ekonomi namanya Gagola kalau orang Sangir. Dia tidak tahu bahwa dia mempunyai bakat pematung. Tapi pada waktu itu memang di Salemba ada pematung tenar, si Amrus. Nah, jadi ini ada gaya Amrus. Tapi bahannya ini bukan bahan memang untuk patung. Pohon yang seadanya di sana. Lihat, the beauty and the devil. Di sini dia senyum, di sini ganas itu. Ini yang sama. Ini tercermin fantasi orang yang di penjara. Ya, orang yang terisolasi. Ya. Gayanya sama ini. Kayu akasia juga nih. Kalau ini siapa? Dia juga. Kalau yang ini waktu saya ditahan di Kodam, itu rumah perwira di lapangan Banteng. Sekarang lapangan Banteng tempat itu menjadi Menteri Departemen Agama. Sebenarnya ini ada besi di sini.
Jadi dia bengkek besi penjara. Ini oleh tahanan waktu saya ditahan di Gedung Xinhua. Saya tidak tahu karya siapa, tapi yang jelas karya Lekra. Warna, gaya, Gauguin. Indah memang. Orang yang betul-betul mengerti lukisan, mengerti, barangkali tahu. Marc Chagall. Jadi mulai dari Handel, Haydn, Brahms, Mozart, sampai ke Beethoven. Itu masih dalam romantisi juga, Wagner ya, Richard Wagner. Tapi saya, kalau itu saya dengar dengan ini, dengan sepenuh hati, meresap dan menikmati. Tapi ada musik yang bukan didengar sama ini, didengar sama ini. Seperti Stravinsky. Wah itu kadang-kadang Mussorgsky, Stravinsky, Glinka. Dan yang juga menarik buat saya, yang mempunyai warna folklore seperti Edvard Grieg. Edvard Grieg itu khas Swedianya keluar itu. Sudah itu Sibelius. Finlandianya keluar. Ali Johansson itu vals-valsnya itu boleh katakan sudah jadi musik jalanan. Orang Belanda bilang straatliedjes itu. Orang teng 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 straatliedjes. Ini saya umur 12-13 tahun sudah tergila-gila pada Tchaikovsky ini. Indah kan?